Selamat pagi Pak Heri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Hukum Pidana kelas B yang anggotanya terdiri dari saya Kizi atau Clarissa Manik dengan NIM 205240196. Saya Niputu Deantari dengan NIM 205240263. Saya Kayla Ayasana Diva dengan NIM 205240193. Saya Sisi Kristiani dengan NIM 205240066. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mini skripsi kami yang berjudul Analisis Pembelaan Terpaksa atau Notware sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP. Dalam video ini, kami akan membahas tentang beberapa poin utama, yaitu pengertian noteware dan teori hukum yang digunakan, konsep dasar pembelaan terpaksa, penerapan pasal 49 ayat 1 KUHP dalam putusan nomor 101 garing PIT B garing 2024 garing PNSNJ dari sudut pandang hukum normatif, serta kriteria dan syarat hukum yang harus dipenuhi agar pembelaan terpaksa dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penyusunan kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai dasar dalam menganalisis norma hukum positif, khususnya terkait ketentuan dalam KUHP serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Sebagai pembuka, perlu kita ketahui bahwa kerangka dasar hukum pidana Indonesia berpijak pada prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, di mana artinya semua tindakan warga negara dan aparat penegak hukum harus berlandaskan hukum yang berlaku. Salah satu prinsip utama dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan dan seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang secara formal telah melanggar hukum tetap bisa dibebaskan dari pidana apabila terdapat alasan penghapus pidana. Salah satu bentuk alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa atau yang dikenal juga dengan istilah noteware. Pembelaan terpaksa ini berarti bahwa seseorang melakukan perlawanan terhadap serangan yang nyata dan melawan hukum, yang mengancam dirinya, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dan dilakukan secara wajar pada saat itu juga. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Dengan dasar itulah penelitian ini kami susun untuk memahami lebih dalam ruang lingkup, batasan, dan relevansi konsep noteware dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. Teori dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Keja. Saya akan membahas teori-teori hukum dan juga noteware itu sendiri. Pembelaan terpaksa termasuk dalam kategori alasan pembenar karena menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Berbeda dengan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan, pembenar menganggap perbuatannya tidak salah karena sesuai hukum. Menurut pasal 49 ayat 1 KUHP, pembelaan terpaksa dapat dilakukan jika satu, ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat saat itu, dua, serangan tersebut melawan hukum, tiga, tindakan pembelaan dilakukan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan atau kesusilaan, dan juga harta benda. Yang keempat, dilakukan secara proporsional dan dalam batas yang wajar. Yang kelima, tidak ada cara lain untuk menghindarinya atau bisa disebut dengan asas subsidiaritas. Contohnya seseorang yang dipukul dengan benda keras dan membalas dengan mendorong pelaku agar bisa melarikan diri. Jika semua unsur di atas itu terpenuhi, maka tindakannya bisa dibenarkan secara hukum. Pendapat dari ahli hukum Lamintang dan Zainal Abidin Arif memperkuat hal ini. Mereka menyatakan bahwa pembelaan terpaksa sah jika ada serangan fisik yang nyata, dilakukan secara langsung, bersifat membela, bukan menyerang balik secara berlebihan. Dalam teori hukum pidana, penting untuk memperhatikan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Jika pembelaan melebihi batas,
maka ia bisa digolongkan sebagai not-where access atau diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Selain itu, ada teori-teori yang kita gunakan dalam proses skripsi ini, yaitu teori kesalahan dulus dan culpa, pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana, dan juga teori pemidanaan. Saya akan jelaskan teori kesalahan atau should dalam hukum pidana. Teori kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana jika ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Kesalahan dalam konteks ini mencakup dua bentuk utama, yaitu dolus atau kesengajaan dan culpa atau kelalaian. Menurut Sudarto, kesalahan adalah suatu hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang tercela sehingga ia layak untuk dipersalahkan. Teori kesalahan juga mencakup aspek kemampuan bertanggung jawab, misalnya pelaku tidak gila. Adanya kesengajaan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf seperti noteware atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa. Lalu teori kedua ada pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan syarat-syarat kapan seseorang ini bisa dimintai pertanggungjawaban tindak pidana yang ia lakukan. Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan tahap lanjutan setelah terpenuhinya unsur perbuatan pidana atau actus reus. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi adanya kesalahan atau should yang sudah saya jelaskan tadi, lalu adanya kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana bersifatnya individual, artinya setiap orang hanya dapat dipidana atas kesalahan yang ia lakukan. Dalam beberapa teori, dikenal pula strict liability atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Meskipun penerapannya sangat terbatas dan biasanya hanya dalam konteks hukum administrasi pidana atau kejahatan-kejahatan ringan. Lalu teori ketiga ada teori pemidanaan. Teori pemidanaan membahas dasar atau tujuan dari dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana. Contohnya secara umum teori ini dibagi menjadi tiga aliran utama, yaitu teori absolut. Teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Tokohnya seperti Immanuel Kant dan Hegel menyatakan bahwa pidana adalah keseharusan moral dan tidak berorientasi dengan tujuan di masa depan. Lalu yang teori kedua ada teori relatif. Teori ini memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu seperti pencegahan atau deterrence, rehabilitasi atau perlindungan masyarakat. Fokusnya pada manfaat pidana bagi masyarakat ke depannya. Lalu ada teori gabungan yang dimana teori gabungan antara absolut dan relatif. Pidana dilihat sebagai respon terhadap kejahatan, tetapi juga bertujuan mendidik pelaku dan melindungi masyarakat. Dalam praktik, teori gabungan lebih banyak digunakan karena dianggap lebih komprehensif dan fleksibel sesuai perkembangan zaman. Sekarang kita masuk ke studi kasus nyata yang kami analisis dalam skripsi ini, akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang menurut putusan nomor 101 garing titik garing 2024 garing PN SMJ. Mahkamah Agung secara eksplisit menjabarkan kronologi kejadian yang menjadi dasar pertimbangannya. Peristiwa bermula ketika terdakwa menegur tetangganya yang membunyikan gas motor secara keras pada malam hari. Karena suara tersebut mengganggu warga sekitar yang sedang beristirahat, termasuk orang tua yang sedang sakit. Niat awal terdakwa hanya sebatas menegur, namun situasi memanas ketika beberapa saksi merasa tidak terima, hingga salah satu di antaranya mengejar terdakwa. Ketegangan memuncak ketika seorang saksi lainnya datang membawa parang dan mengarahkannya kepada terdakwa. Dalam situasi tersebut, terdakwa terluka akibat sabetan parang pertama di bagian tangan, dan saat mencoba melarikan diri, ia kembali diserang di bagian paha hingga jatuh. Dalam kondisi terdesak dan merasa jiwanya terancam, terdakwa spontan mengambil balok kayu yang berada di dekatnya dan mengayunkannya ke arah penyerangnya. Balok tersebut mengenai lengan kanan atas korban dan menyebabkan luka memar. Mahkamah menilai bahwa reaksi terdakwa dilakukan secara spontan, seketika dan dalam kondisi terdesak yang membahayakan jiwanya. Tidak ada unsur pembalasan, dendam, atau niat jahat dalam tindakan tersebut. Justru tindakan itu merupakan respon alami terhadap ancaman langsung yang membahayakan keselamatan dirinya. Dalam pertimbangannya, mahkamah juga menekankan bahwa alasan kasasi tidak dapat digunakan untuk mempermasalahkan benar fakta yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama.
kecuali apabila ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran prosedural. Dalam perkara ini, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran tersebut, sehingga permohonan kasasi dinyatakan ditolak. Dengan demikian, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa yang sah menurut hukum dan melepaskannya dari segala tuntutan pidana. Penolakan terhadap kasasi penuntut umum ini sekaligus menegaskan bahwa alasan pembenar berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP dapat berlaku efektif sebagai dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, selama unsur-unsurnya benar-benar terpenuhi. Putusan ini juga memperkuat pemahaman bahwa pembelaan diri dalam situasi mendesak dan mengancam keselamatan dapat dilindungi oleh hukum hingga pada tingkat peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Agung. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai penting sebagai presiden dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam hal pembelaan terpaksa yang dilakukan secara proporsional dan dalam keadaan darurat. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan batasan atau ruang lingkup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu topik penting, yaitu mengenai syarat atau batasan alasan penghapus pidana pembelaan terpaksa atau yang istilah hukumnya dikenal sebagai non-ware. Secara umum, pembelaan terpaksa adalah hak seseorang untuk melindungi dirinya, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Meskipun tindakan pembelaan ini bisa menyebabkan luka atau bahkan kematian pada pelaku serangan, hukum bisa membenarkan tindakan tersebut selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, meskipun seseorang melakukan tindakan yang secara umum termasuk dalam kategori tindak pidana seperti melukai atau bahkan membunuh, namun jika ia melakukannya dalam konteks membela diri yang sah, maka ia tidak dapat dipenjara. Inilah yang disebut dengan alasan penghapus pidana, khususnya dalam bentuk alasan pembenar ataupun non-ware. Menurut pasal 49 ayat 1 KUHP, pembelaan terpaksa hanya sah dan dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya serangan atau ancaman yang melawan hukum. Syarat pertama ini adalah menjelaskan bahwa serangan tersebut yang sifatnya melanggar hukum dapat berupa seperti serangan fisik, seperti pemukulan, penusukan, atau ancaman dengan senjata tajam. Yang penting adalah serangan tersebut tidak sah menurut hukum dan bukan bagian dari tindakan yang dibenarkan. Sebagai contoh, jika seseorang tiba-tiba masuk ke rumah kita di malam hari dengan membawa senjata dan mencoba menyerang, maka itu jelas merupakan serangan yang melawan hukum dan kita berhak melakukan pembelaan diri. Yang kedua adalah ancaman harus bersifat langsung, segera, dan mendesak. Syarat kedua ini menjelaskan bahwa ancaman tersebut bersifat dengan segera, sedang terjadi, ataupun sangat dekat waktunya. Jadi pembelaan terpaksa tidak bisa dilakukan jika ancamannya masih sekadar kekhawatiran ataupun kemungkinan. Pembelaan juga tidak dapat dilakukan setelah ancaman selesai ataupun dalam waktu yang sudah lama berlalu. Karena itu bukan lagi pembelaan, tetapi masuk ke dalam tindakan balas dendam. Dengan kata lain, pembelaan harus bersifat segera dan reaktif sebagai respon terhadap keadaan darurat yang sedang dihadapi. Yang ketiga adalah pembelaan harus perlu dan bersifat proporsional. Syarat yang ketiga ini, pembelaan harus bersifat seimbang dengan serangan yang dihadapi. Ini disebut dengan prinsip proporsional yang artinya tindakan kita tidak boleh berlebihan atau sesuai dengan batas. Di samping itu, ada juga prinsip subsidiaritas yang berarti bahwa tindakan pembelaan tidak boleh hanya dilakukan jika tidak ada cara lain untuk menghindari serangan. Jikalau masih ada cara lain untuk seperti lari, minta tolong, atau menghindar tanpa melukai, maka kita sebaiknya memilih cara tersebut terlebih dahulu. Namun demikian, hukum juga menyadari bahwa dalam kondisi panik, seseorang bisa jadi tidak dapat berpikir dengan jernih. Maka dari itu, hakim biasanya menilai dalam konteks situasi saat pembelaan dilakukan, apakah benar-benar tidak ada pilihan lain, dan apakah tindakan pembelaan tersebut dilakukan dalam keadaan terdesak. Sebagai contoh, dalam kasus yang kami ambil dalam ini skripsi ini, terdakwa dituduh melakukan penganiayaan, tetapi di dalam persidangan terungkap bahwa tindakan terdakwa adalah bentuk pembelaan diri karena sebelumnya ia diserang lebih dahulu oleh korban dengan senjata tajam. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa adanya serangan nyata dan melawan hukum, serangan tersebut bersifat langsung dan mendesak, dan tindakan terdakwa masih dalam batas kewajaran dan tidak berlebihan. Dan pada akhirnya,
Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah karena tindakannya memenuhi syarat pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat 1 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa adalah bentuk perlindungan hukum bagi siapapun yang menghadapi ancaman nyata terhadap dirinya ataupun orang lain. Namun pembelaan tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus adanya syarat-syarat tertentu yang dipenuhi agar tindakan itu sah dan dibenarkan oleh hukum. Dengan memahami batasan-batasan ini, kita dapat mengetahui bahwa menghindari tindakan main hakim sendiri, membangun kesadaran hukum di masyarakat, dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi orang-orang yang benar-benar berada dalam situasi terdesak. Pengetahuan ini tidak hanya penting bagi aparat penegak hukum, tetapi juga pada masyarakat umum. Karena hukum sejatinya hadir untuk melindungi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun orang-orang yang membela diri. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.